Bayangkan kamu sedang berdiri di depan pintu rumahmu sendiri. Perutmu sudah besar, 8 bulan. Kakimu bengkak. Punggungmu sakit luar biasa. Dan orang yang seharusnya menjagamu, justru melempar tasmu keluar dan berkata, "Pergi dari sini. Kamu bukan siapa-siapaku lagi." Itu bukan mimpi buruk. Itu yang terjadi padaku. Dan malam itu, aku tidak menangis. Aku berdiri di bawah hujan, dengan perut besarku, dengan anakku yang belum lahir menendang-nendang di dalam, dan aku berjanji pada diri sendiri satu hal. Aku tidak akan hancur. Namaku Sekar Arum. Dan ini adalah kisah hidupku yang sesungguhnya. Aku lahir di keluarga sederhana di pinggiran Yogyakarta. Bapakku seorang tukang bangunan, ibuku berjualan jajanan pasar setiap pagi. Kami tidak kaya. Tapi kami bahagia. Setidaknya, itu yang selalu kupikirkan waktu kecil. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adikku 2 orang, keduanya laki-laki. Dari kecil aku sudah terbiasa bangun paling pagi, membantu ibu menyiapkan dagangan, mengantar adik-adik sekolah, baru kemudian berangkat sekolah sendiri. Tidak ada yang pernah bilang itu berat. Tidak juga aku. Karena di keluargaku, itulah caranya. Perempuan mengerjakan segalanya diam-diam, tanpa keluhan. Aku sekolah dengan nilai bagus. Selalu masuk 3 besar. Guruku pernah bilang aku bisa kuliah di universitas negeri kalau mau berjuang. Dan aku memang berjuang. Aku dapat beasiswa parsial, separuhnya aku tutup dengan kerja sambilan, jaga toko buku, les privat anak-anak SD, apapun yang bisa menghasilkan. Di sana aku bertemu Reza Mahendra, anak pengusaha konveksi dari Semarang. Rambutnya rapi, senyumnya manis, bicaranya lembut. Waktu pertama kali dia menyapaku di perpustakaan kampus, aku kira dia salah orang. "Bak Sekar, kan? Yang sering duduk di pojok sana." Aku mengangguk, bingung. Aku sering lihat Mbak belajar. "Mbak pasti nilainya bagus banget ya?" Dari situ kami mulai berteman. Lalu berteman lebih dekat. Lalu, kamu sudah tahu kemana arahnya. Reza bukan tipe laki-laki yang merayuku dengan barang mahal atau janji muluk. Dia merayu dengan perhatian. Dia ingat aku suka teh hangat, bukan kopi. Dia tahu aku tidak suka keramen. Dia selalu ada waktu aku butuh seseorang untuk diajak bicara. Dan waktu itu, aku benar-benar jatuh cinta. Sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah membuat hatiku tenang dari awal. Keluarga Reza. Aku masih ingat pertama kali diperkenalkan ke keluarga Reza. Itu waktu kami sudah pacaran hampir setahun. Rumah mereka di Semarang, bukan rumah biasa. Rumah besar dengan halaman luas, mobil 2 di garasi, dan pembantu yang hilir mudik. Bagi aku yang terbiasa tidur di kamar kontrakan kecil, itu seperti masuk ke dunia lain. Ibu Reza, Bu Hartini, menyambutku dengan senyum yang tipis. Senyum yang dibuat, bukan yang lahir dari hati. "Oh, ini yang namanya Sekar?" katanya, memandangku dari atas ke bawah seperti sedang menilai kain di pasar. "Kuliah di mana?" "Universitas Negeri Yogyakarta, Bu." "Jurusan?" "Pendidikan Bahasa Indonesia." Aku lihat alisnya sedikit terangkat. Seperti ada yang tidak sesuai ekspektasinya. Orang tuanya kerja apa? Reza langsung menyela. "Ibu, Sekar masih capek. Nanti aja cerita-ceritanya." Tapi Bu Hartini mengangkat tangannya, menghentikan Reza. Matanya tetap menatapku. Aku tanya ke Sekarnya langsung. Aku menarik napas. "Bapak saya tukang bangunan, Bu. Ibu jualan jajanan pasar." Hening sejenak. Lalu Bu Hartini tersenyum lagi. Senyum yang sama. Yang tipis itu. "Oh, sederhana sekali ya." 2 kata itu, bukan pujian. Aku tahu itu. Tapi aku tersenyum juga, pura-pura tidak mengerti. Waktu malam itu aku pulang ke Yogyakarta naik bus. Aku menangis diam-diam di jok belakang.
Bukan karena aku malu dengan keluargaku, tapi karena aku tahu, perempuan seperti aku tidak akan pernah cukup di mata keluarga seperti mereka. Tapi Reza membuatku percaya bahwa dia berbeda dari ibunya. Aku tidak peduli keluargamu apa. Yang aku cinta itu kamu, Sekar. Hanya kamu. Bodohnya aku. Aku percaya. Kami menikah 2 tahun kemudian. Pernikahannya sederhana karena keluargaku memang tidak bisa lebih dari itu. Bapak meminjam uang ke koperasi untuk biaya resepsi kecil di rumah. Ibu memasak sendiri semua hidangannya. Adik-adikku jadi panitia dadakan. Sementara keluarga Reza, mereka hadir. Tapi wajah Bu Hartini sepanjang acara seperti orang yang sedang menahan sesak. Seperti dia ingin bilang sesuatu tapi ditahan. Dan memang akhirnya dia bilang juga. Setelah akad, waktu kami berfoto keluarga, Bu Hartini berdiri di sampingku dan berbisik pelan. Sangat pelan, hanya aku yang bisa mendengar. Sekar, kamu sudah dapat yang kamu mau. Tapi jangan pernah lupa siapa kamu dan siapa kami. Aku menoleh. Dia sudah tersenyum manis untuk kamera. Klik. Foto itu masih ada sampai sekarang. Foto di mana aku tersenyum dengan mata yang sedikit tidak fokus. Foto di mana Bu Hartini berdiri di sebelahku dengan wajah sempurna. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dia bisikkan. Tidak ada yang tahu bahwa pernikahanku dimulai dengan ancaman halus. Kami tinggal di Semarang, di rumah yang disediakan keluarga Reza. Bukan rumah besar seperti milik mertuaku, tapi lumayan, 2 kamar, ada garasi kecil, perabotan lengkap. Aku seharusnya merasa beruntung. Tapi aku tidak pernah merasa itu rumahku. Karena Bu Hartini datang hampir setiap hari. Awalnya aku pikir itu wajar. Ibu yang sayang anak, ingin tahu keadaan anaknya. Tapi lama-lama aku sadar. Bu Hartini bukan datang untuk melihat Reza. Dia datang untuk mengawasi aku. Dia akan masuk dapur dan berkomentar tentang masakanku. Sayur sopnya kurang garam. Reza suka agak asin. Ini lauk apa? Kok seperti masakan warteg? Kamu beli di mana beras ini? Nggak bagus. Harusnya beli merek itu. Awalnya aku jawab dengan sopan. Lama-lama aku mulai diam saja. Dan diamku itu rupanya membuat Bu Hartini semakin berani. Lalu ada hal lain yang mulai aku perhatikan. Reza. Di awal pernikahan, Reza masih seperti dulu. Perhatian, lembut, sayang. Tapi perlahan-lahan dia berubah. Atau mungkin tepatnya, dia kembali menjadi versi dirinya yang asli, versi yang selalu ada di bawah bayang-bayang ibunya. Pertama kali Reza memihak ibunya di depanku, itu soal sepele. Aku lupa beli bahan makanan yang diminta Bu Hartini. Ibunya komplain. Reza tidak membelaku, dia malah ikut menyalahkan aku. Sekar, kamu tuh ya, hal kecil saja susah diingat. Aku menatapnya. Itu bukan Reza yang aku kenal. Tapi aku diam. Karena aku pikir, ini hanya soal adaptasi. Semua orang butuh waktu menyesuaikan diri dalam pernikahan baru. Aku harus lebih sabar. Aku sangat-sangat salah. Bulan keempat pernikahan, aku hamil. Waktu aku memberitahu Reza, dia tersenyum. Memelukku, bilang dia bahagia. Aku pikir ini akan menjadi titik balik, momen yang akan membuat kami semakin dekat, membuat keluarga ini semakin solid. Tapi Bu Hartini, reaksinya berbeda. Hamil sudah? Cepat sekali. Bukan ucapan selamat, bukan kegembiraan. Hanya komentar dingin itu. Dan kemudian dia menambahkan sesuatu yang membuatku menahan napas. Semoga anaknya laki-laki. Keluarga kami butuh penerus. Aku tersenyum. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai retak. Kehamilan itu tidak mudah. Aku mual parah di trimester pertama, tidak bisa makan hampir apapun, tubuhku lemah, tapi aku tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah karena Bu Hartini bilang perempuan hamil tidak boleh manja-manjaan. Dulu ibu-ibu kita hamil sambil kerja sawah.
Kamu masak saja nggak sanggup. Reza tidak membela aku. Dia hanya bilang, Sekar, ikuti saja kata ibu. Ibu lebih berpengalaman. Aku menelan semua itu. Demi baik. Demi rumah tangga yang kupikir masih bisa diselamatkan. Di bulan kelima kehamilanku, ada yang lebih menyakitkan dari semua itu. Aku menemukan pesan di ponsel Reza. Aku tidak sengaja melihatnya. Ponselnya tertinggal di meja makan waktu dia ke kamar mandi, dan notifikasi muncul begitu saja. Nama pengirimnya, Laras Hati Merah 2. Dan isinya, Kenjan, kapan kita bisa ketemu lagi? Kemarin seru banget. Tanganku gemetar. Aku letakkan ponsel itu kembali di tempat semula. Aku masuk kamar. Aku tutup pintu. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang perutku yang mulai membesar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak langsung konfrontasi Reza. Aku butuh waktu. Butuh bukti yang lebih kuat. Dan dalam diam, aku mulai mengamati. Reza semakin sering, lembur. Pulang semakin malam. Ponselnya selalu dipegang kemana-mana. Kalau aku mendekatinya tiba-tiba, dia dengan cepat mengunci layarnya. Satu malam, aku pura-pura tidur. Reza masuk kamar jam 11 malam. Dia pikir aku sudah tidur. Dia duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya, dan aku melihat, dari celah mataku yang sedikit terbuka, dia mengetik pesan sambil tersenyum. Senyum yang hangat, senyum yang dulu hanya dia berikan untukku. Aku menutup mata rapat-rapat. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan bayiku menendang-nendang di dalam seolah dia pun merasakan luka mamanya. Aku akhirnya konfrontasi Reza di bulan ke-6 kehamilan. Malam itu, setelah Bu Hartini pulang, setelah rumah sepi, aku duduk di depan Reza dan berkata dengan suara setenang yang aku bisa. Reza, siapa Laras? Mukanya langsung berubah. Dari mana kamu? Siapa Laras? Hening panjang. Lalu Reza menarik napas, menatap lantai, dan berkata sesuatu yang membuatku merasa bumi bergerak. Dia, temanku dari dulu. Kami dekat. Tapi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suaraku mulai bergetar. Kamu senyum-senyum baca pesannya jam 11 malam itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Sekar. Jawab aku, Reza. Jujur. Dia diam. Dan diamnya itu, sudah menjadi jawaban. Aku berdiri dari kursi. Pergi ke kamar. Mengunci pintu. Reza mengetuk pintu berulang kali. Meminta maaf. Bilang tidak ada apa-apa. Bilang aku terlalu cemburu. Bilang perempuan hamil memang sering tidak stabil perasaannya. Aku tidak membuka pintu malam itu. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan pergi dari rumah ini sampai anakku lahir. Tapi setelah itu, aku akan melihat. Tapi hidup tidak memberi aku waktu selama itu. Situasi memburuk jauh lebih cepat dari yang aku perkirakan. Di bulan ke-7 kehamilanku, Bu Hartini datang membawa seseorang ke rumah kami. Seorang perempuan muda, cantik, berpakaian rapi, dengan senyum yang terasa, terlalu akrab dengan Reza. Bu Hartini memperkenalkannya dengan santai, seolah ini hal yang biasa. Sekar, kenalkan, ini Laras, anak teman ibu. Kebetulan lagi ada urusan di Semarang, ibu ajak mampir. Aku berdiri di depan mereka dengan perut besar, kaki bengkak, rambut yang belum sempat ditata, memakai daster lusuh, dan melihat Laras yang sempurna itu berdiri di ruang tamuku. Laras mengulurkan tangan. Hai, Mbak Sekar. Sudah banyak dengar cerita tentang Mbak. Aku menatap tangannya sedetik sebelum menjabatnya. Oh ya? Cerita apa? Laras tersenyum. Cerita baiknya kok. Reza tidak berani menatap mataku saat itu. Bu Hartini justru duduk santai, meminta dibuatkan minum, seolah tidak ada yang salah dengan seluruh situasi absurd ini. Dan aku,
Aku pergi ke dapur. Memasak air. Menyiapkan minuman. Dengan tangan gemetar dan mata yang menahan air mata. Itu titik di mana aku benar-benar mulai mengerti. Bu Hartini tidak membenci aku karena aku tidak cukup baik. Bu Hartini membenci aku karena dia memang tidak pernah menginginkan aku dari awal. Dan sekarang, dia sedang menjalankan rencananya. Minggu-minggu berikutnya seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Laras mulai sering, kebetulan, ada di mana-mana. Kebetulan lewat waktu Reza sedang di bengkel keluarga. Kebetulan diajak Bu Hartini ke acara arisan yang juga dihadiri Reza. Kebetulan. Dan Reza? Reza membiarkan semua itu terjadi. Kami hampir tidak berbicara di rumah. Makan malam dalam diam. Tidur dengan jarak yang terasa seperti jurang. Reza sering ke kamar tamu dengan alasan, tidak mau ganggu istirahat Sekar. Tapi aku tahu dia menelepon seseorang di sana. Aku dengarkan suaranya dari balik pintu. Berbisik-bisik. Sesekali tertawa pelan. Aku kembali ke ranjang. Memeluk perutku. Dan berkata pada bayiku yang belum lahir. Ibu nggak akan biarkan kamu lahir di tengah keluarga yang seperti ini. Nak. Ibu janji. Bulan ke-8. Ini saat segalanya meledak. Sore itu aku sedang istirahat di kamar ketika mendengar suara perdebatan keras di ruang tamu. Bu Hartini datang dan rupanya dia membawa Reza bicara sesuatu yang serius. Aku turun perlahan, mendengar dari tangga. Reza, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu tidak bahagia. Semua orang lihat itu. Bu, tolong jangan. Laras sudah menunggu. Dia dari keluarga baik-baik, sudah lama kenal kita. Dia cocok untuk kamu, Reza. Sekar, dia bukan dari dunia kita. Aku berdiri di tangga, tidak bergerak. Tapi Sekar sedang hamil, Bu. Kandungannya sudah besar. Dia bisa pulang ke orang tuanya dulu. Setelah melahirkan, urusan anak bisa dibicarakan. Tapi kamu harus buat keputusan sekarang, Reza. Ibu tidak bisa terus lihat kamu seperti ini. Hening panjang. Dan kemudian Reza berkata sesuatu yang aku tidak akan pernah bisa lupakan sepanjang hidupku. Baik, Bu. 2 kata. Hanya 2 kata. Dan dengan 2 kata itu, seluruh hidupku runtuh. Malam itu Reza naik ke kamar. Aku sudah duduk di tepi ranjang, menunggu. Aku sudah dengar semuanya. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Tapi mendengarnya langsung dari mulutnya, tetap terasa seperti pisau yang ditancapkan di dada. Sekar. Reza tidak langsung bicara. Dia berdiri di depanku, tidak berani duduk di sebelahku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak perlu mulai dari mana-mana, kataku pelan. Aku sudah dengar semua yang kamu bilang ke ibumu tadi. Reza menutup matanya sedetik. Sekar, aku minta maaf. Maaf untuk apa, Reza? Suaraku tetap tenang. Aku tidak menangis. Entah mengapa. Maaf sudah mengkhianati aku? Maaf sudah diam-diam dekat dengan perempuan lain sementara aku mengandung anakmu? Maaf sudah membiarkan ibumu merencanakan semua ini? Atau maaf karena kamu baru saja setuju untuk mengusirku? Aku tidak. Kamu bilang, baik, Bu, Reza. Aku dengar sendiri. Dia tidak bisa menyangkal. Aku memang sudah tidak bisa seperti dulu lagi, Sekar. Aku mencoba tapi kamu tidak mencoba. Aku berdiri. Berat sekali dengan perut sebesar ini, tapi aku berdiri. Aku menatapnya. Kamu tidak pernah benar-benar mencoba. Karena dari awal, kamu tidak pernah memilih aku. Kamu hanya tidak punya keberanian untuk menolak ibumu. Reza tidak menjawab. Dan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan dari semuanya. Aku akan pergi, kataku akhirnya. Tapi bukan karena kamu mengusirku. Aku pergi karena aku memilih untuk pergi.
Karena aku tidak mau anakku lahir dan besar di tengah kebohongan. Aku mulai mengambil baju dari lemari, memasukkan ke koper. Reza diam melihatku, bahkan tidak mencoba menghentikanku. Aku turun dengan koper kecil. Perut besarku terasa seperti beban yang mengganda. Setiap langkah terasa berat. Kakiku bengkak. Punggungku sakit luar biasa. Bu Hartini masih ada di ruang tamu. Dia melihatku turun dengan koper itu, dan ekspresinya ada kepuasan di sana, tersembunyi di balik pura-pura simpati. Sekar, kamu mau kemana malam-malam begini? Kandisimu, Bu Hartini. Aku berhenti di depannya, menatap matanya langsung. Saya pergi bukan karena Anda menginginkan itu. Saya pergi karena saya tidak mau anak saya besar dan melihat ibunya dihinakan setiap hari. Saya pergi dengan kepala tegak. Dan suatu hari nanti, Anda akan ingat malam ini. Bu Hartini tidak menjawab. Aku berjalan ke pintu. Membukanya. Reza masih berdiri di tangga, melihatku dari atas. Tidak bergerak. Aku tidak menatapnya lagi. Aku melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangku. Dan hujan deras, langsung menyambutku di luar. Aku berdiri di trotoar depan rumah itu. Hujan membasahi seluruh tubuhku dalam hitungan detik. Koperku basah. Bajuku basah. Rambutku menempel di wajah. Perutku terasa berat sekali. Aku tidak punya tujuan yang jelas. Aku tidak mau menelepon bapak dan ibu malam ini. Mereka pasti panik. Aku tidak punya uang banyak. Reza yang selama ini memegang keuangan keluarga, dan di dompetku hanya ada beberapa ratus ribu. Aku berdiri di sana, di bawah hujan, dengan semua itu di pikiranku, dan tiba-tiba ada suara dari arah kiri. Mbak. Mbak. Tidak apa-apa. Aku menoleh. Seorang perempuan tua, mungkin usianya 60-an, berlari kecil membawa payung ke arahku. Mukanya penuh kekhawatiran. Aku tidak mengenalnya. Mbak hamil besar kok berdiri di hujan begini? Mari masuk dulu, Mbak. Rumah saya di situ. Dia menunjuk ke arah rumah sederhana di seberang jalan. Tidak jauh, mungkin 3 rumah dari rumah Reza. Saya tidak apa-apa, Bu. Tidak apa bagaimana? Basah kuyup, Mbak. Ayo, ayo. Nanti bayinya kenapa-kenapa. Perempuan tua itu, aku belum tahu namanya, mengambil tanganku, menuntunku ke bawah payungnya, membimbingku menyeberang jalan dengan hati-hati. Aku terlalu lelah untuk menolak. Aku membiarkan diri dibimbing. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat malam itu. Rumah itu kecil tapi bersih. Harum melati. Ada beberapa pot bunga di teras. Di dalam, lampu kuning menyala hangat, ada sofa tua yang nyaman, dan di dapur terdengar suara air mendidih. Perempuan itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bu Suminah, langsung sibuk mengambil handuk, menutupi bahuku, membuat teh hangat. Duduk. Mbak hamil berapa bulan? 8 bulan, Bu. Ya Allah, 8 bulan. Bu Suminah mengelus dadanya. Kok bisa berdiri di hujan begitu? Suaminya kemana? Aku tidak menjawab. Bu Suminah menatapku sebentar, lalu mengangguk perlahan, seolah dia sudah mengerti jawaban dari diamku itu. Okelah. Tidak apa-apa. Mbak istirahat dulu di sini malam ini. Besok kalau sudah baikan, baru dipikirkan lanjutnya mau bagaimana. Saya tidak mau merepotkan. Tidak repot. Bu Suminah meletakkan cangkir teh di depanku. Saya punya kamar kosong. Anak saya sudah menikah semua, sudah pergi dari rumah ini. Saya sendiri di sini. Justru ada teman malah senang saya. Entah mengapa, kebaikan sederhana itu membuat pertahananku akhirnya runtuh. Aku menangis. Menangis sungguhan, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang dalam, dari tempat yang sudah lama menumpuk tapi tidak pernah punya kesempatan untuk keluar. Bu Suminah tidak berkata apa.
Dia duduk di sebelahku, menepuk punggung tanganku pelan, membiarkan aku menangis sampai habis. Itu yang aku butuhkan malam itu. Bukan solusi. Bukan nasihat. Hanya seseorang yang mau duduk di sebelahku dan membiarkan aku menangis. Malam itu aku tidur di kamar Bu Suminah yang kecil tapi nyaman. Kasurnya empuk, selimutnya hangat, dan walaupun tubuhku sakit dan pikiranku kacau, aku akhirnya tidur. Subuh aku terbangun dengan satu tekad yang sudah mengkristal dalam tidurku. Aku tidak boleh diam. Aku tidak boleh menunggu orang lain menolongku. Aku harus bangkit. Sendiri. Untuk anakku. Pagi itu aku menelepon ibuku di Yogyakarta. Suaranya langsung khawatir waktu mendengar suaraku. Sekar? Kenapa? Enduk? Kamu baik-baik saja. Aku menarik napas. Ibu, Sekar minta maaf. Sekar punya kabar yang mungkin bikin ibu sedih. Tapi Sekar baik-baik saja. Sekar kuat. Ibuku diam sebentar. Cerita, Enduk. Aku cerita semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Tentang Laras, tentang Bu Hartini, tentang malam kemarin, tentang Bu Suminah. Ibuku mendengarkan tanpa memotong, tapi aku bisa dengar napasnya yang tertahan, menahan tangis. Waktu aku selesai, ibu diam lama sekali. Lalu dia berkata, dengan suara yang berusaha keras untuk terdengar kuat, Sekar, kamu pulang ke sini. Rumah ini masih ada. Bapak masih ada. Ibu masih ada. Kamu tidak sendiri. Mataku langsung panas lagi. Ibu nggak marah. Marah ke siapa? Enduk? Ke kamu? Kamu nggak salah apa-apa. Suara ibuku akhirnya pecah juga. Yang ibu mau itu kamu selamat. Kamu dan cucuku selamat. Itu saja. Aku mengangguk walaupun ibuku tidak bisa melihatnya. Sekar akan pulang, Bu. Tapi Sekar butuh beberapa hari dulu. Ada yang ingin Sekar selesaikan di sini. Selesaikan APA? Sekar mau pastikan semua hak Sekar dan hak anak Sekar sudah jelas. Sekar tidak mau pergi begitu saja tanpa ada kepastian. Ibu diam. Lalu, hati-hati, Enduk. Di Semarang, aku tidak punya banyak koneksi. Aku tidak punya uang banyak. Aku tidak punya kuasa apapun. Yang aku punya hanyalah otakku. Dan tekadku. Hari pertama di rumah Bu Suminah, aku mulai menyusun rencana. Bu Suminah, ternyata, bukan perempuan tua biasa. Dia pensiunan pegawai kelurahan, tahu banyak tentang prosedur administrasi dan hukum keluarga dasar. Dia bantu aku memahami apa saja hak-hak yang aku miliki. Kamu berhak atas nafkah kehamilan dan persalinan. Sekar, itu hak hukummu. Kalau suamimu tidak mau kasih, bisa dilaporkan. Apa ada pengacaranya, Bu? Yang bisa bantu orang yang tidak punya uang? Bu Suminah mengangguk. Ada lebih, lembaga bantuan hukum. Mereka bantu gratis atau sangat murah. Saya kenal satu orangnya. Mau saya hubungkan? Aku mengangguk cepat. Bu Suminah seperti malaikat yang jatuh tepat di depan rumahku malam itu. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan pertolongannya. 2 hari kemudian, aku duduk di kantor Lebih Semarang, berhadapan dengan seorang perempuan pengacara muda bernama Nadira. Rambutnya dikuncir rapi, matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Dia mendengarkan seluruh ceritaku tanpa memotong. Sesekali mencatat. Waktu aku selesai, dia mengangguk perlahan. Bu Sekar, posisi Anda kuat secara hukum. Suami Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan Anda, apalagi saat hamil, tanpa ada kewajiban yang dipenuhi. Ada hak nafkah, ada hak harta gonogini, ada hak anak yang akan lahir. Semua itu harus diselesaikan dengan benar. Tapi suami saya dari keluarga berada. Mereka punya kuasa di sini. Apa kami bisa menang? Nadira tersenyum tipis. Hukum tidak melihat siapa yang lebih kaya, Bu. Hukum melihat siapa yang benar. Dan dalam kasus ini, yang benar adalah Anda.
Aku menarik napas panjang. Baik. Apa yang harus saya lakukan? Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh Reza maupun Bu Hartini. Aku tidak pergi diam-diam. Aku tidak menangis dan menerima nasib. Aku melawan. Dengan bantuan Nadira, aku mengajukan gugatan hak nafkah kehamilan dan persalinan. Setiap langkah prosedur dijalankan dengan benar. Setiap dokumen disiapkan. Setiap hak diklaim. Waktu surat panggilan dari pengadilan itu tiba di rumah Reza, aku bayangkan wajah Bu Hartini waktu membacanya. Dan memang, 2 hari kemudian, Reza meneleponku. Pertama kali dia menelepon sejak aku pergi. Sekar, kamu serius melakukan ini? Serius, Reza. Kita bisa selesaikan baik-baik. Tidak perlu ke pengadilan. Kamu harusnya mikir tentang itu sebelum membiarkan ibumu mengusirku malam itu. Suaraku tenang. Vinjen. Sekarang, semua harus melalui prosedur resmi. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal hak. Reza diam sejenak. Ibu bilang kamu mencari masalah. Ibu kamu boleh bilang apapun yang dia mau. Aku menahan napas sebentar. Tapi hak anak yang ada di perut ini tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun yang ibumu katakan. Reza menutup telepon. Aku meletakkan ponselku di atas meja dan duduk tenang. Di dalam perutku, bayiku menendang keras. Aku tersenyum kecil. Kamu sudah dengar itu anak? Mamamu sedang berjuang untukmu. Di tengah semua pergulatan hukum itu, hidupku di rumah Bu Suminah berjalan sederhana tapi penuh kehangatan. Bu Suminah adalah salah satu manusia paling baik yang pernah aku temui dalam hidupku. Setiap pagi dia masak bubur atau nasi uduk. Selalu memastikan aku makan dengan cukup. Dia menemani aku ke kontrol kandungan. Dia yang mengingatkan aku minum vitamin. Dia yang memijat kakiku yang bengkak setiap malam. Bu Suminah sudah seperti ibu Sekar sendiri, kataku suatu hari. Bu Suminah tertawa kecil. Saya juga sudah anggap kamu seperti anak sendiri, Sekar. Makanya saya tidak mau lihat kamu jatuh. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa benar-benar aman. Sebulan berlalu. Proses hukum berjalan. Reza, mungkin atas saran pengacaranya juga, akhirnya menyetujui pembayaran nafkah kehamilan dan persalinan, plus kesepakatan awal tentang hak asuh dan nafkah anak. Tidak semua yang aku minta, tapi cukup untuk menjamin kehidupan anakku. Dan di bulan ke-9 kehamilanku, aku kembali ke Yogyakarta. Bu Suminah mengantarku ke stasiun kereta. Kami berpelukan lama di peron. Kamu sudah kuat sekarang, Sekar? Katanya. Kamu tidak butuh siapapun lagi untuk memastikan kamu baik-baik saja. Kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Aku menganggap mata sudah bisa. Tapi Sekar masih butuh Bu Suminah. Bu Suminah tertawa. Saya kemana-mana? Telepon saja kapanpun. Kereta bergerak. Aku melambaikan tangan ke Bu Suminah yang berdiri di peron sampai sosoknya mengecil dan akhirnya menghilang. Lalu aku menghadap ke depan, ke arah Yogyakarta. Ke arah rumah. Ibu dan bapak sudah menunggu di stasiun waktu aku tiba. Wajah ibuku, waktu melihatku turun dari kereta dengan perut besar dan koper di tangan, langsung pecah. Sekar. Ibu langsung memelukku, hati-hati karena perutku, tapi pelukannya kuat dan hangat dan penuh kasih yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Sekar sudah pulang. Bu, bisikku. Bapak berdiri di belakang ibu, tidak berkata apa-apa. Tapi matanya merah. Dan bapak, yang hampir tidak pernah menangis sepanjang hidupku, memalingkan muka dan mengelap matanya dengan punggung tangan. Aku melepas pelukan ibu dan memeluk bapak. Maaf ya, Pak. Udah bikin bapak khawatir. Bapak menepuk punggungku pelan. Yang penting kamu pulang. Enduk. Yang penting kamu sama cucuku selamat. Kami pulang ke rumah kecil itu. Rumah yang dulu terasa sempit karena kami berlima di dalamnya. Tapi malam itu, rasanya lapang. Hangat. Henek.
Rasanya seperti rumah. 3 minggu kemudian, aku melahirkan. Di rumah sakit sederhana di Yogyakarta, dengan ibu dan bapakku di luar menunggu, aku melalui persalinan yang panjang dan melelahkan seorang diri. Tidak ada suami yang menggenggam tanganku. Tidak ada. Tapi ada bidan yang luar biasa sabar. Ada perawat yang terus menyemangati. Dan ada doaku sendiri, doa yang tidak pernah berhenti. Dan pada pukul 2 pagi, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, aku mendengar tangisan bayi untuk pertama kalinya. Biden melatakan bayi di dadaku. Perempuan kecil. Dengan pipi cabi dan tangan mungil yang langsung menggenggam jariku. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena aku tidak pernah merasa sepadan dengan cinta sebesar ini sebelumnya. Halo nak, baisiku. Ibu sudah menunggumu lama sekali. Aku minamai dia Arunika. Arunika, cahaya fajar. Karena dia lahir di antara malam dan pagi. Karena dia adalah harapan baru di tengah gelap yang selama ini menyelimutiku. Hidup sebagai single mother di Yogyakarta tidak mudah. Aku jujur tentang itu. Uang dari kesepakatan hukum dengan Reza membantu, tapi tidak banyak. Aku tinggal di rumah orang tua, berbagi kamar dengan Arunika, berusaha tidak membebani bapak dan ibu yang sudah tua. Di siang hari aku menyusui Arunika, menemaninya tidur, memandikannya. Di malam hari, setelah Arunika tidur, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Aku punya satu keahlian yang selama ini tidak pernah benar-benar aku manfaatkan. Aku bisa menulis. Waktu kuliah, aku pernah freelance menulis artikel untuk beberapa media online kecil. Aku punya kemampuan itu. Dan sekarang, aku memutuskan untuk menggunakannya secara serius. Awalnya penghasilannya sangat kecil. Per artikel mungkin hanya beberapa puluh ribu rupiah. Tapi aku tidak menyerah. Aku menulis lebih banyak. Aku belajar lebih dalam tentang SEO, tentang content writing, tentang cara membuat tulisan yang dibaca orang. Perlahan, pesanan mulai datang lebih banyak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di bulan keempat setelah melahirkan Arunika, penghasilan dari menulisku sudah cukup untuk menutup kebutuhan dasarku dan anakku tanpa bergantung pada nafkah dari Reza. Itu momen yang tidak pernah aku lupakan. Hari waktu aku transfer uang sendiri untuk beli susu formula Arunika, beli popok Arunika, dari rekening yang isinya hasil keringatku sendiri. Aku duduk di kamar, melihat struk transfernya, dan senyum sendiri. Ini baru awal. Di bulan ke-6, aku mulai mengembangkan diri. Dari sekadar menulis artikel, aku mulai menawarkan layanan copywriting, lalu konten strategi, lalu akhirnya aku membuka kelas menulis online kecil-kecilan yang kuisi dengan ilmu yang sudah kukumpulkan selama ini. Muridku pertama hanya 3 orang. Bayarnya kecil. Tapi aku memberikan semua yang aku punya. Dari mulut ke mulut, muridku bertambah. Dari 3 menjadi 10. Dari 10 menjadi 30. Dari 30, aku tidak pernah menyangka ini bisa tumbuh seperti ini. Sementara itu, Arunika tumbuh menjadi bayi yang sehat dan aktif. Waktu dia belajar tengkurap, aku berteriak kegirangan sampai bapak ikut keluar kamar menengok. Waktu dia pertama kali memanggil, "Mama," aku langsung menangis. Setiap milestone Arunika adalah perayaan kecil yang besar artinya bagiku. Karena aku melakukan ini semua sendiri. Dan aku bangga. Setahun berlalu. Aku tidak pernah menghubungi Reza kecuali untuk urusan yang berhubungan dengan Arunika. Reza mengunjungi Arunika beberapa kali di awal. Canggung, tidak nyaman, tapi lama-lama kunjungan itu semakin jarang. Sampai akhirnya berhenti sama sekali. Aku tidak mengejar. Itu pilihannya. Dan kelak, itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri untuk dijelaskan kepada Arunika. Yang aku fokuskan adalah hidupku. Dan Arunika. Di tahun kedua, bisnisku sudah benar-benar tumbuh. Aku mendirikan usaha jasa konten kecil dengan 2 karyawan, 2 perempuan muda yang aku rekrut dari murid kelasku sendiri.
Kami bekerja dari rumah, kelola klien dari berbagai kota. Pendapatanku sudah jauh melampaui gaji rata-rata orang seusiaku yang bekerja kantoran. Ibu dan bapakku tidak percaya waktu pertama kali aku tunjukkan angkanya. Sekar, ini beneran? Bapak melihat layar laptopku dengan mata yang sedikit menyipit karena tidak pakai kacamata. Beneran, Pak? Bapak diam lama. Lala menginggak pelen. Bapak bangga sama kamu. Endu. Itu 6 kata yang tidak ternilai harganya. Tahun ketiga. Dan disinilah takdir mulai memainkan bagiannya yang paling mengejutkan. Aku mendapat tawaran kerjasama dari sebuah perusahaan media digital besar di Jakarta. Mereka mencari mitra konten strategi yang bisa membantu mereka scale up produksi konten. Nilai kontraknya signifikan. Cukup untuk membeli rumah kecilku sendiri di Yogyakarta. Aku pergi ke Jakarta untuk presentasi. Pertama kalinya aku meninggalkan Arunika, yang sekarang sudah 2,5 tahun dan dijaga oleh ibu dan bapak, lebih dari 1 hari. Presentasinya berjalan baik. Lebih dari baik, sebenarnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah siapa yang aku temui di lobi gedung perusahaan itu, setelah presentasiku selesai. Aku sedang menunggu lift, memeriksa ponselku, waktu pintu lift terbuka dan seseorang melangkah keluar. Kami hampir bertabrakan. Aku mendongak. Dan semesta rupanya punya rencana yang tidak pernah aku bayangkan. Di depanku, berdiri Bu Hartini. Perempuan itu terlihat berbeda. Lebih tua, tentu saja, sudah 3 tahun lebih. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada kelelahan di wajahnya yang dulu selalu tampak sempurna dan angkuh. Kantung matanya lebih tebal. Senyumnya, dulu yang selalu disiapkan itu, tidak ada. Bu Hartini menatapku dengan ekspresi yang aku tidak bisa segera membaca. Lalu dia berkata, dengan suara yang lebih rendah dari yang aku ingat. Sekar. Bu Hartini. Aku mengangguk sopan. Tidak lebih dari itu. Kami berdiri dalam awkward silence di lobi gedung itu, di tengah lalu lalang orang berbisnis. Kamu ada urusan di sini? Tanyanya akhirnya. Presentasi. Kerja sama dengan tim editorial mereka. Ada sesuatu bergerak di wajah Bu Hartini. Terkejut mungkin. Atau mungkin sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Oh, katanya saja. Lift datang lagi. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Sebelum pintu menutup, aku menoleh sekali ke arah Bu Hartini. Dia masih berdiri di sana, memandangku. Untuk pertama kalinya dalam semua pertemuan kami, posisi kami terbalik. Pintu lift menutup. Kontraknya aku dapat. Aku kembali ke Yogyakarta dengan kabar baik itu. Ibu menyambutku dengan masakan kesukaanku, soto Yogyakarta yang hangat dan sedap. Arunika berlari padaku dari ujung ruangan dengan kaki kecilnya yang belum stabil. Teriak, "Mama A!" dengan suara cemprengnya yang paling menggemaskan di dunia. Aku jongkok dan menangkapnya, memeluknya kuat. Mama kangen Runi banget. Runi juga kangen Mama. Aku memejamkan mata. Merasakan kehangatan tubuh kecil anakku di pelukanku. Semua perjuangan yang sudah aku lalui. Semua sakit, semua malam tanpa tidur, semua tangis yang kutahan, terasa sepadan. Lebih dari sepadan. Tapi ternyata, pertemuan di lobi gedung itu bukan akhir dari cerita. Seminggu kemudian, ada nomor yang tidak kukenal meneleponku. Aku angkat dengan pikiran itu telepon dari klien. Suara di seberang terdengar familiar. Tapi berbeda dari yang aku ingat. Lebih lelah. Lebih berat. Sekar. Aku terdiam sedetik. Reza. Aku tidak langsung bicara. Aku biarkan keheningan itu menggantung sebentar. Ada apa, Reza? Aku butuh bicara denganmu. Tentang banyak hal. Tentang Arunika. Tentang kita. Tidak ada, kita, Reza. Suaraku tetap tenang. Ada kamu. Ada aku. Ada Arunika yang menghubungkan kita secara hukum sebagai orang tua. Tapi, kita, sudah tidak ada. Aku tahu.
Aku tahu itu. Tapi Sekar, aku perlu bilang sesuatu. Reza, apakah ini tentang Arunika? Sebastian. Kalau begitu, hubungi pengacaramu untuk bicara dengan pengacaraku. Kalau ini di luar itu, aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan. Hening panjang. Lalu Reza berkata, dengan suara yang terasa benar-benar berbeda dari 3 tahun lalu. Laras pergi, Sekar. Kita tidak pernah jadi menikah. Ibu sakit sekarang. Dan aku menyadari banyak hal. Tentang apa yang sudah aku lakukan padamu. Aku ingin minta maaf. Aku terdiam. Bukan karena kata-katanya menggetarkan hatiku. Tapi karena aku merasakan, tidak ada yang bergerak di dalam dadaku. Tidak ada marah. Tidak ada rindu. Tidak ada harapan yang terjaga. Hanya tenang. Tenang yang sangat dalam. Reza, kataku akhirnya. Kamu boleh minta maaf. Itu hakmu. Tapi kamu tidak perlu harapkan apapun dari permintaan maaf itu. Bukan karena aku menyimpan dendam. Tapi karena aku sudah lama melepaskan itu semua dan melanjutkan hidupku. Sekar. Arunika sehat. Dia tumbuh dengan baik. Kalau kamu ingin hadir dalam hidupnya sebagai ayah, itu bisa dibicarakan secara resmi. Tapi jangan datang ke hidupku dengan ekspektasi apapun selain itu. Aku tutup teleponnya. Aku letakkan ponsel di atas meja. Arunika sedang duduk di karpet tidak jauh dariku, bermain balok-balokan warna-warni. Dia menoleh ke arahku dengan mata bulat dan bertanya, "Mama telepon siapa?" Aku tersenyum padanya. "Orang gak penting, Runi." Arunika mengangguk serius. Oh. Lalu kembali ke balok-balokannya. Aku tertawa kecil. Beberapa minggu setelahnya, ada kabar yang aku terima dari orang yang tidak terduga. Bu Suminah menelepon dari Semarang. "Sekar, ini Bu Suminah ya. Maaf ya kalau ganggu." Bu Suminah. "Wah, lama banget. Kabarnya gimana?" "Baik, baik. Saya sehat. Kamu gimana? Arunika gimana?" Kami ngobrol lama. Bu Suminah cerita tentang kebunnya, tentang tetangga-tetangganya, tentang anaknya yang baru lahirkan cucu. Aku cerita tentang bisnisku, tentang perkembangan Arunika. Lalu Bu Suminah bilang sesuatu yang membuatku berhenti napas sejenak. Oh ya Sekar. Mau cerita sesuatu? Kamu boleh tahu, boleh enggak, terserah. Tapi ibu rasa kamu layak dengar. Cerita apa, Bu? Ibu baru dengar dari tetangga depan, yang dekat dengan keluarganya Reza itu, katanya Bu Hartini sekarang sakit keras. Stroke. Sudah beberapa bulan di rumah sakit. Dan katanya, kondisi bisnis keluarga Reza juga lagi tidak baik. Ada masalah di konveksinya. Aku diam. Reza juga katanya, sudah tidak bersama Laras. Perempuan itu pergi ke luar negeri. Nikah sama orang bule. Katanya. Aku tidak berkata apa-apa beberapa detik. Lalu, Bu Suminah, terima kasih sudah cerita. Kamu nggak apa-apa, Sekar? Aku baik-baik saja, Bu. Sungguh. Dan itu benar. Aku benar-benar baik-baik saja. Bukan karena mendengar kabar buruk orang lain membuatku senang. Tidak. Aku bukan orang seperti itu. Tapi karena aku sadar bahwa hidupku sudah sepenuhnya bergerak maju, dan kabar apapun tentang masa laluku tidak bisa lagi mengoyak-ngoyak hatiku. Karma itu nyata. Tapi tidak butuh aku yang mengejarnya. Karma berjalan dengan caranya sendiri. Dan aku sudah memilih untuk tidak menghabiskan energiku menunggu karma orang lain. Aku memilih untuk membangun hidupku. Dan itu pilihan yang jauh lebih baik. Setahun kemudian, 4 tahun setelah malam hujan di trotoar depan rumah Reza, aku berdiri di depan sebuah gedung kantor kecil di Yogyakarta. Gedung itu bukan gedung besar, tapi ia milikku. Aku menyewa 2 lantai di sini untuk timku yang sudah berkembang menjadi 8 orang. Semuanya perempuan. Semuanya bersemangat.
Semuanya percaya pada visi yang aku bangun bersama mereka. Di depan pintu masuk, ada plakat kecil yang baru dipasang. Sekar Arum Kreatif, jasa konten strategi digital. Aku berdiri memandangi plakat itu beberapa saat. Di sebelahku, Arunika, yang sekarang sudah hampir 4 tahun, menarik tanganku. Mama, itu tulisan apa? Aku jongkok di sebelahnya. Itu nama perusahaan Mama, Runi. Arunika membaca dengan sungguh-sungguh, bibirnya bergerak mengeja. There. Aram. Sekar Aram. Itu nama Mama. Iya, Nak. Nama Mama. Arunika menoleh padaku dengan mata berbinar. Jadi perusahaan ini punya Mama. Punya kita, kataku. Punya Mama dan Runi. Arunika langsung melompat-lompat kegirangan. Ye, Runi punya perusahaan. Aku tertawa. Menggendongnya, memeluknya erat. Dan di atas pundak anakku yang kecil ini, mataku memandang jauh ke depan. Ke depan yang masih panjang. Masih penuh kemungkinan. Masih penuh hal-hal yang belum terjadi tapi akan terjadi. Dengan caraku, dengan kecepatanku, dengan caraku sendiri mendefinisikan sukses. Tapi cerita ini belum selesai. Karena beberapa minggu setelah hari peresmian kantor kecilku itu, ada satu pertemuan lagi yang tidak aku rencanakan. Aku sedang di rumah makan sederhana dekat kantor, makan siang sendirian, menikmati soto yang hangat, waktu pintu masuk terbuka dan seseorang melangkah masuk. Aku menatap orang itu. Dan orang itu menatapku. Reza. Dia terlihat berbeda dari terakhir kali aku ingat. Lebih kurus, wajahnya lebih lelah, ada sesuatu di matanya yang dulu tidak pernah ada, kerendahan hati. Dia melihatku. Ragu sedetik. Lalu berjalan mendekat. Sekar. Aku boleh duduk. Aku memandangnya sebentar. Lalu aku mengangguk ke kursi di seberangku. Dia duduk. Memesan air putih. Tidak berbicara langsung. Aku makan sotoku, tidak memaksanya bicara. Akhirnya dia memulai. Ibu sudah meninggal. Sekar. 3 bulan lalu. Aku meletakkan sendokku. Innalillahi. Maaf. Terima kasih. Reza menatap gelasnya. Sebelum pergi, ibu bilang sesuatu padaku. Sesuatu yang sudah lama dia simpan. Aku menunggu. Ibu bilang dia menyesal. Dengan cara dia memperlakukanmu. Dengan semua yang dia lakukan. Dia bilang, dia hanya ingin yang terbaik untuk aku. Tapi caranya salah. Sangat salah. Hening. Dan aku? Reza menghela napas panjang. Aku lebih menyesal dari siapapun. Sekar, waktu aku lihat kamu di Jakarta waktu itu, di lobi gedung itu, dan aku dengar kamu dapat kontrak besar, aku baru benar-benar sadar. Kamu tidak butuh aku untuk sukses. Kamu tidak butuh siapapun. Dan aku yang sudah menyia-nyiakan kamu. Aku menatapnya lama. Laki-laki di depanku ini bukan Reza yang aku nikahi. Bukan Reza yang angkuh dan bisa bersembunyi di balik ibunya. Ini Reza yang sudah ditempa oleh konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Dan aku merasakan kasihan. Bukan kasihan yang merendahkan. Tapi kasihan yang manusiawi. Kasihan yang datang dari tempat yang sudah lama selesai dengan rasa sakit. Reza, kataku pelan. Aku menerima permintaan maafmu. Sanggup. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku memilih untuk tidak membawa semua itu terus-menerus. Reza menatapku. Tapi kamu perlu tahu sesuatu. Aku tidak marah lagi padamu. Aku tidak marah pada ibumu. Aku sudah selesai dengan semua rasa marah itu lama sekali. Yang aku simpan sekarang hanya satu hal. Apa? Terima kasih. Reza terlihat bingung. Malam itu kamu mengusirku, kataku. Malam itu, dalam hujan, dengan perut besar, aku merasa hidupku hancur. Tapi ternyata, itu bukan akhir. Itu justru awal. Kalau kamu tidak mengusirku malam itu, mungkin aku masih ada di sana sekarang,
masih bertahan dalam situasi yang tidak sehat, masih merasa kecil setiap hari. Kamu mengusirku, Reza, dan tanpa kamu sadari, kamu membebaskan aku. Mata Reza berkaca-kaca. Kamu tidak perlu merasakan bersalah selamanya. Lanjutku. Kamu perlu belajar. Kamu perlu menjadi ayah yang benar untuk Arunika. Itu yang lebih penting dari permintaan maafmu padaku. Reza menelan ludah. Aku bol ketemu Arunika? Itu yang harus kita bicarakan dengan serius. Bukan di sini, bukan sekarang. Kita hubungi pengacara, buat jadwal yang benar, pastikan itu dilakukan dengan cara yang tidak membingungkan Arunika. Aku menatapnya. Tapi aku tidak akan menghalanginya kalau kamu serius. Reza mengangguk perlahan. Terima kasih, Sekar. Aku mengangkat bahuku sedikit. Jangan terima kasih ke aku. Itu untuk anakmu. Aku pulang ke kantor siang itu dengan pikiran yang tenang. Aku duduk di mejaku, membuka laptop, dan mulai bekerja. Sesekali aku melihat foto Arunika yang kupasang di meja kerjaku. Foto dia tertawa lebar sambil pegang es krim, fotografi oleh bapakku waktu kami piknik di Kaliurang bulan lalu. Aku tersenyum. 4 tahun lalu, aku berdiri dalam hujan di trotoar Semarang, tidak tahu kemana harus pergi. Hari ini, aku duduk di meja kerjaku sendiri, di kantor yang aku bangun sendiri, di hidup yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Perjalanannya tidak mudah. Tidak ada satu hari pun yang mudah. Tapi setiap langkah berat itu membentuk aku menjadi orang yang aku butuhkan untuk menjadi. Dan anak perempuanku, Arunika, cahaya fajar kecilku, akan besar dengan mengenal ibunya sebagai perempuan yang tidak pernah menyerah. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai perempuan yang hancur karena ditinggalkan. Tapi sebagai perempuan yang bangkit. Malam itu, aku menjemput Arunika dari rumah ibu dan bapak. Arunika berlari padaku seperti biasa, kaki kecilnya berdebam di lantai. Teriak, "Mama!" dengan suara paling menggemaskan yang pernah ada di dunia ini. Aku menangkapnya, mengangkatnya, memeluknya sampai dia protes karena terlalu kencang. Mama, sakit. Aku tertawa. Melonggarkan pelukan tapi tidak melepaskan. Mama kangen Runi. Tadi baru 3 jam, Mama. Tetap kangen. Arunika mendecak tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Kami berpamitan pada ibu dan bapak, lalu berjalan pulang ke rumah kecil kami, yang aku sewa dengan uangku sendiri, di jalan yang tenang, tidak jauh dari rumah ibu bapak. Di perjalanan, Arunika memegang tanganku dan bertanya, "Mama, nanti besar Runi mau jadi apa ya?" Aku memandangnya. Runi mau jadi apa? Arunika berpikir serius, dahi kecilnya mengernyit. Runi mau jadi kayak Mama. Punya perusahaan sendiri. Hadaka berjeder. Kenapa mau kayak Mama? Arunika menatapku dengan mata bulat yang jujur itu. Karena Mama kuat. Dan Mama nggak pernah nangis di depan Runi. Aku berhenti melangkah sebentar. Aku jongkok di depannya, memegang kedua bahunya kecilnya. Runi, Mama pernah nangis. Mama nangis banyak sekali. Tidak apa-apa untuk nangis. Yang penting setelah nangis, kita berdiri lagi. Jordi, Arunika mengangguk serius. Nangis dulu, terus berdiri lagi. Tepat. Arunika tersenyum lebar. Menunjukkan gigi susunya yang satu sudah mulai copot. Aku memeluknya lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih dalam. Malam itu, setelah Arunika tidur, aku duduk di teras kecil rumahku. Langit Yogyakarta bersih. Bintang-bintangnya terlihat jelas. Udara malam terasa sejuk. Aku minum teh hangat, masih teh, bukan kopi, itu tidak berubah, dan membiarkan ketenangan malam itu meresap ke dalam tulang-tulangku. Aku memikirkan perjalanan ini dari awal sampai sekarang. Semua yang sudah terjadi. Semua yang sudah aku lewati. Dan satu hal yang paling aku syukuri bukan kanalku yang berhasil, bukan kontrak dengan perusahaan besar,
bukan kantor dengan nama aku di plakatnya. Yang paling aku syukuri adalah malam itu, malam hujan itu, ketika Bu Suminah berlari keluar dengan payung dan menuntun aku masuk ke rumahnya. Karena kebaikan sederhana seorang perempuan tua yang tidak kenal aku itu, yang pertama kali menunjukkan padaku bahwa dunia masih punya orang baik, bahwa aku masih bisa dipercaya oleh seseorang, bahwa aku tidak sendiri. Dan dari tempat itu, dari secangkir teh panas di dapur Bu Suminah di malam hujan itu, aku membangun segalanya. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi pesan, mencari nama Bu Suminah. Aku mengetik pesan, Bu Suminah, ini Sekar. Semoga Ibu sehat. Sekar mau kasih kabar baik. Hari ini Sekar resmi punya kantor sendiri. Nama perusahaannya Sekar Arum Kreatif. Ini semua tidak akan terjadi kalau Ibu tidak membukakan pintu malam hujan itu. Terima kasih, Bu. Dari lubuk hati yang paling dalam. Aku kirim. Tidak lama, balasan masuk. Subhanallah, Sekar. Ibu sudah tahu kamu pasti bisa. Dari malam pertama Ibu lihat kamu, Ibu sudah tahu. Peluk Arunika dari Ibu ya. Allah yang balas semuanya. Enduk. Terus berjuang. Aku tersenyum membaca itu. Melatakan ponsel. Memandang langit malam. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan pada setiap perempuan yang mungkin sedang membaca atau mendengarkan cerita ini. Pada kamu yang sedang berdiri di bawah hujanmu sendiri sekarang. Pada kamu yang baru saja kehilangan sesuatu yang kamu pikir tidak bisa kamu hidup tanpanya. Pada kamu yang sedang merasa terlalu lelah untuk melangkah satu langkah lagi. Aku ingin bilang ini, malam yang paling gelap selalu datang tepat sebelum fajar. Kamu tidak perlu tahu kemana harus pergi malam ini. Kamu hanya perlu bertahan sampai pagi. Dan ketika pagi itu tiba, dan ia pasti akan tiba, kamu akan mengerti mengapa semua kegelapan itu perlu kamu lewati. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditempa menjadi lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Namaku Sekar Arum. Dan ini bukan akhir ceritaku. Ini baru halaman awal dari bab yang paling indah. 4 tahun, 3 bulan, dan 20 hari setelah malam itu. Aku masuk ke kantor pagi-pagi, sebelum karyawanku datang. Menaruh tas, menyalakan lampu, membuat sendiri teh pertamaku. Duduk di kursi yang menghadap jendela. Kota Yogyakarta mulai bergerak di bawah cahaya pagi yang keemasan. Dan aku duduk di sini, perempuan yang 4 tahun lalu diusir dari rumahnya sendiri dalam hujan dengan perut besar dan 200.000 di dompet. Memegang cangkir teh yang aku beli sendiri, duduk di kantor yang aku bangun sendiri, memimpin tim yang aku ciptakan sendiri. Tersenyum. Dengan sepenuhnya. Tanpa beban. Tanpa kepahitan. Hanya syukur. Hanya syukur yang dalam tenang dan penuh. Karena itulah satu-satunya dendam yang perlu kamu ambil pada mereka yang pernah meremehkanmu, mengkhianatimu, mengusirmu. Bangkit. Tumbuh. Bersinar. Bukan untuk menunjukkan pada mereka. Tapi untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu selalu mampu. Kamu selalu lebih kuat dari yang mereka, dan bahkan yang kamu kira. Sekar Arum. Sekar yang artinya bunga. Arum yang artinya harum. Bunga yang harum tetap harum bahkan setelah melewati badai. Bahkan lebih harum. Karena badai itulah yang membuatnya kuat.